fuck, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. What's up guys, Brian here with Experience Sulawesi. So we are on the coast of West Sulawesi here at an event called Sahabat Penyu, and that means the friend of the turtle or the sea turtle. This is a conservation event where people who care about conserving the sea turtles in the Makassar Strait and all around the island of Sulawesi. They're actually going to have an event where they are freeing a bunch of little baby turtles. And so I brought my kids here today to enjoy this event, and they're just gonna be having a good time. And this right here is called the Rumah Penyu, which that means the house of the turtle, or the turtle house. And all of these people here are here to celebrate. Oke, ini menari tradisional kan? Iya. Oh, oke. Untuk suku Bugi, suku Ada suku Bugis, ada suku Mandar, ada suku Toraja, Mamasa. dari khas suku apa? Ini suku Mandar. Oh, suku Mandar. Oh, kalau menari di sini semua di sini ini khas Mandar. Iya, cuma 4 orang itu beda-beda kostumnya. Oh, beda-beda. Oh, oke. Di Sulawesi Barat itu ada 4 etnik. Oh ya? Jadi tidak cuma satu, ada 4 etnik ya. Kayak ada Mamasa. Oh ya? Ya Mamasa, kayak kontinennya kedua. Ada juga Ya. Kalumpang. Ada juga Mandar. Ya. Tapi perempuan di sini tidak ada yang pakai Mandar. Ada juga Bugis di Sulawesi Barat. Oh. Jadi di Sulawesi Barat itu ada 4 etnis. Oh, begitu. Dan tarian nanti ini akan menggambarkan etnis-etnis yang ada di Sulawesi Barat. Gitu. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Seluruh hadirin dimohon berdiri. So I was just talking with one of the guys from the event here, and all of those little bitty baby turtles actually are, they said that they are called penyu lekang. So when I was diving in Bunaken a few weeks ago, I saw a bunch of penyu hijau, these turtles here. So you can watch the video up there.
And then we are going to be releasing here in a few minutes a bunch of penyu lekang. Paling terakhir, ini saya naik motor ke Jakarta, ke Makassar untuk terima penghargaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan hanya sekali dalam 4 tahun. Wow. Kami Pulau Limandar mendapat 3 terbaik di Indonesia. Wow. So here they are, a bunch of government officials are here and like outside of the city of Polowali, and they are going to release baby turtles. So I was actually talking to one of the leaders earlier, and they said that these particular turtles are called penyu lekang. So they're not green sea turtles. I don't know what that is in English, but they're actually they're not critically endangered. They're listed by the IUCN as vulnerable. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be. So yeah, this is called Sahabat Penyu, which means friend of the turtle, and they are today celebrating by releasing I don't know how many turtles it is, probably several hundred little turtles. There's my daughter, and she's about to release another one. Actually, she's grabbing one for her little brother because he was... Every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. What's up, guys? So we are at Pantai Mampit in West Sulawesi, and we are at an event here where they are going to be racing sandek boats. So this area in Sulawesi is really well known for this special type of boat called sandek, and so they're about to do a big race, and we're here just checking it out. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So they're starting. So these boats are really unique because of they have those arms that like stick out. Used to be they didn't have motors, and they were sailboats. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Okay, so I'm here with Pak Yusri, and he's the one who really organized this whole event. It's called Sahabat Penyu, which means like friend of the turtle.
and it's a conservation event here in Polowali. And so I'm just be talking to him a little bit and just kind of getting the idea of where he came up with this idea, or when the desire started to start raising awareness and starting this project. Jadi saya sama Pak Yusri di sini. Siap, hai. Dan Pak Yusri, bagaimana sejak kapan mulai program ini, Sahabat Penyu atau program konservasi penyu? Jadi saya mulai program konservasi penyu itu secara mandiri di 2004. Itu karena daerah saya ini dulunya adalah sampai hari ini kawasan pendaratan penyu setiap tahun untuk bertelur. Jadi setiap tahun itu pada waktu itu tidak ada yang berhasil menetas. Semua telurnya dicuri oleh warga, dibawa ke pasar lalu dijual. Seperti itu. Dan itu saya coba mencari cara agar telur-telur penyu ini bisa selamat. Saya carikan, oh ternyata telur-telur penyu ini dijual oleh warga, bukan dikonsumsi. Nah, berarti yang membuat telur penyu ini diburu oleh masyarakat pesisir adalah karena ada nilai ekonomi di dalamnya. Nah, itu ada berapa tahun itu saya lakukan, sering gagal, karena keterbatasan ekonomi juga. Tidak ada duit untuk bayar. Jadi di tahun 2014 itu, dari 2000 ada sekitar 5 tahun 6 tahun itu saya terus melakukan upaya pendekatan ke masyarakat. Jadi di tahun 2014 itu saya sedikit sisipkan uang untuk menebus semua telur-telur penyu yang ditemukan warga. Jadi uang ini, duit ini saya pakai tebus. Apabila ada masyarakat yang menemukan penyu bertelur, saya sampaikan jangan lagi diambil telurnya, nanti saya yang bayar. Oh gitu. Ya. Dan itu berhasil. Berhasil. Cuman itu 2 tahun berjalan seperti itu, otomatis saya antisipasi, wah tidak mampu saya bayar semua ini. Jadi saya jadikan ini menjadi tujuan. Ayo saya publikasikan di sosial media saya, bagi masyarakat yang ada di kota atau di mana yang mau melepas tukik, ayo ke Mampie, tapi dengan catatan adopsi dulu. Adopsi ini untuk biaya pengganti yang menemukan tadi. Jadi yang membedakan kami dengan tempat-tempat lain yang ada di Indonesia adalah di sini orang bayar dulu sebelum melepas tukik. Jadi bukan tukiknya dipelihara lalu orang datang sesuka hati mereka melepas tukik sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Kalau di sini yang diadopsi itu langsung satu lubang, satu sarang. Sisa kita kirimkan jadwal menetasnya. Silakan bapak atau ibu yang atau saudara-saudara yang mau datang, datanglah di tanggal ini karena tukiknya menetas di tanggal sekian, misalnya tanggal 1. Ya, jadi tidak ada proses pemeliharaan terlalu lama. Tapi Pak Yusri punya ide untuk program ini sendiri? Sendiri. Tidak ada yang lain, tidak bekerja untuk pemerintah atau? Oh, tidak bekerja untuk pemerintah. Kami cuma bekerja untuk betul-betul bagaimana melestarikan penyu ini. Awalnya ya saya sih di sini sendiri awalnya ya. Tapi saya sambil belajar dengan beberapa teman yang ada pengetahuan lah seputar dunia laut. Salah satunya karena yang sering saya lihat banyak penelitiannya tentang laut dan satwa laut adalah Ridwan Alimuddin. Jadi saya banyak bertanya dengan beliau walaupun itu masih hanya kulit-kulitnya juga. Sambil itu terus saya lakukan, saya belajar di melalui kolom pencarian di internet. Saya terus belajar dan hingga saat ini alhamdulillah itu saya katakan berhasil dan bisa membuat banyak orang datang berkunjung. Nah, kenapa saya buat kemas sosialisasi itu dalam bentuk event festival penyu itu agar semua orang bisa terlibat, semua segala usia bisa terlibat, mulai dari anak-anak, UMKM dan sampai semua latar belakang bisa terlibat. Jadi dengan memudahkan kami untuk mengkampanyekan pelestarian penyu itu. Seperti itu. Dan kapan mulai keinginan konservasi atau membantu penyu-penyu ya?
Ya, saya sih kalau keinginan Kenapa ada keinginan itu? saya malah sejak kelas usia SMP Iya. masih sekolah sudah punya keinginan ke arah situ. Saya juga keluarga saya juga adalah keluarga yang suka konsumsi telur penyu. Nah, hal tantangan terberat itu adalah bagaimana meyakinkan keluarga. Karena apalah arti kita ngomong banyak bicara di luar ke orang-orang lain sementara keluarga sendiri belum kita sadarkan. Keluarga yang paling pertama yang kami sadarkan itu untuk tidak konsumsi telur penyu. Yang membuat saya prihatin ya, saya melihat bahwa kasihan penyu-penyu ini fungsinya di laut kan untuk menjaga ekosistem laut. Salah satunya ada padang lamun, menekan pertumbuhan ubur-ubur dan salah satunya menjaga keberlangsungan terumbu karang. Ya. Itu yang terus saya lihat. Wah, kalau penyu-penyu ini punah, otomatis yang rugi adalah nelayan kita juga karena padang lamun tadi itu yang tempat ikan berkembang biak. Jika dia sudah tumbuh tidak beraturan akan mati sehingga ikan-ikan tidak lagi berkembang biak di situ. Kalau ikan sulit berkembang biak kan nelayan-nelayan kita sulit mendapatkan ikan. Kalau ikan sulit didapatkan oleh nelayan kan yang rugi masyarakat kota. Sulit mendapatkan ikan di pasar. Seperti itu. Jadi banyak hal yang melatar belakangi sehingga kami terpanggil. Jenis penyu yang dilepaskan kemarin? Kalau yang kemarin jenis penyu lekang. Lekang. Ya, atau penyu abu-abu. Sebanyak 300 ekor lebih. 300. Di dekat sini ada jenis yang lain? Ada seperti penyu hijau. Itu pernah, tapi dalam penyu hijau itu biasanya bertelur di sini tuh yang sering ya kami temukan itu di antara bulan 7 dan Agustus. Tapi ada. Ya, tapi ada. Tapi ada program untuk melepaskan penyu hijau juga. Ada. Tapi program yang bedanya itu yang kami jual itu adalah sistem adopsi. Jadi orang menjadi bapak angkatnya lah. Ya. Karena sesuai di sana saya membaca kemarin populasinya yang hijau, mereka lebih sedikit, lebih bahaya, lebih endangered. Di sini itu paling dalam 1 tahun cuma 2 kadang. 2 ekor yang datang berbanding jauh dengan jenis penyu lekang. Penyu lekang sampai puluhan. Jadi begini. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu saya menyelam di Pulau Bunaken di Sulawesi Utara dan saya lihat banyak penyu. Tapi saya tidak meneliti, saya tidak lihat apa jenis penyu yang itu. Jadi kayaknya bisa nonton video itu dan kasih tahu saya karena saya ingin tahu apa jenis. Kalau saya tidak salah kayaknya penyu hijau. Saya pernah nonton di channel YouTube-nya yang Sea Turtles. Iya, ini. Penyu apa itu? Yang saya lihat itu penyu hijau dan penyu sisik. Ada penyu sisik, ada penyu yang lain. Sisik yang di sekitar karang itu. Begitu. Sangat keren karena mereka tidur di dinding. Jadi penyu sisik memang dia kebanyakan menghabiskan waktu di terumbu karang karena dia patahkan itu karang-karang yang mati sehingga tumbuh karang-karang yang baru. Wah, saya sangat mau bersyukur kepada Pak Yusri untuk program ini karena sebenarnya waktu di bawah laut dan saya menyelam waktu di Pulau Bunaken itu seperti momen yang sangat terharu, sangat menarik untuk saya karena untuk bisa mendekati penyu-penyu dan observasi dan menyelam sama mereka sangat keren. Jadi, keren. Ada harapannya saya bisa menyelam di sini juga dan saya akan lihat. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tidak semua daerah peneluran penyu ada penyu di lautnya. Jadi bisa saja misalnya di pantai Mampie ini ada penyu yang bertelur tapi itu penyu tidak tinggal di sini. Begitu. Ya bisa saja dia sampai ke Australia, kemana? Lebih bagus, biar mereka berjalan kalau begitu. Iya, memang dia penjelajah. Jadi misalnya menyelam di sini kok tiba-tiba ketemu penyu jenis lain. Karena jenis penyu atau karena
airnya makanannya bukan mengalir makanannya. Makassar. Sumber makanannya bisa saja penyu sisik banyak yang begitu. makan di sini. Oh, Tapi begitu. dia tidak bertelur di sini. Begitu juga jenis penyu lekang, jarang kita ketemu di laut sini penyu lekang. Saat nanti pada saat mau musim bertelur, baru dia datang bertelur. Itu. Tapi saya tidak terlalu banyak tahu lah soal kehidupan penyu di laut karena saya berangkat hanya karena konsep pemberdayaan dan prihatin terhadap kelestarian penyu ini. Jadi saya masih banyak belajar tentang apa sih peran dan fungsi penyu di laut, kenapa begitu sangat dilindungi. Saya masih terus belajar karena pendidikan saya juga hanya sampai SMP, jadi sangat terbatas untuk belajar di bangku-bangku formal. Untuk acara ini kenapa ada acara balap Sunday? Jadi begini, membantu orang terlibat juga? Jadi begini, salah satu cara saya mendatangkan banyak orang untuk memudahkan saya sosialisasi, saya buat beberapa item lomba. Ya, salah satunya kan kita ini tujuannya bagaimana masyarakat pesisir tahu itu penyu. Bagaimana itu? Jadi kita buat lomba balap perahu. Jadi yang peserta yang terlibat ini adalah nelayan. Jadi nelayan kita setiap saat disampaikan melalui pengeras suara bahwa penyu itu dilindungi dan lain-lain ya kepada peserta, begitupun penonton yang datang. Terus ada juga lomba mewarnai untuk TK karena kita lihat anak-anak kita hari ini di sekolah dia tidak tahu informasi tentang satwa-satwa yang dilindungi. Jadi melalui menggambar kita tidak perlu tanya ini penyu dilindungi. Mereka tidak mau tahu itu. Pokoknya yang penting dia tahu ini penyu yang saya beri warna menggambar, jadi temanya tema penyu semua. Seperti itu. Bagus kalau begitu. Siap. Terima kasih untuk waktunya. So that was with Pak Yusri, and he's the guy who just has a heart for conservation, for his community, and for really the sea turtles that they wouldn't be eaten, that they're important for the ecosystem, and the ocean. So kind of a cool thing. And as a dad, I have 4 kids myself, but as we were leaving this event, Sahabat Penyu, we were leaving and we just met so Pak Yusri, who's organized this event, who has a heart for protecting the environment and conserving these sea turtles. As we were leaving, we met his dad. And he was like, hey, before we left, he was like, I'm his dad, and so he's very proud of his dad. And this is Bapak Yusri. Iya, saya Bapak Yusri. Ini kegiatannya sudah 2 periode festival penyu di Mampie, Desa Galeso. Bapak namanya siapa, Pak? Asrianto. Bapak Asrianto. Iya. Bagaimana perasaan Bapak? Wah, bangga sekali, Pak. Iya, karena saya ini Pak Yusri, dia putus sekolah. Karena dia mau sekolah tapi bapaknya tidak mampu. Jadi saya carikan, bilang Pak Yusri, mau apa itu telur penyu, Pak? Untuk dimakan, jangan dimakan, coba-coba kita timbung ulang, kita lihat buktinya bagaimana caranya. Sehingga itu saya kerjasama, saya punya anak untuk biaya itu kan tidak seberapa dananya, karena kita ini belum nasentuh dia orang dari atas. Iya. Jadi sehingga itu ada bisa terjadi itu menetas itu telur penyu, lama kelamaan itu kita kerja nasentuh orang di atas. Begini nih, saya tidak sangka bilang bisa begini Pak Yusri, Pak. Karena sekolahnya tidak ada. Jadi saya gembira sekali, senang sekali Pak, karena dia terbukti 2 kali ini festival rumah penyu. Iya. Itu Pak. Jadi apa harapannya Bapak ke depan rumah penyu ini? Harapannya Bapak ya itu yang penting itu saya harap kelanjutannya lagi Pak. Semua masyarakat Mampie mendukung ya seluruh desa Galeso.
Iya. Terima kasih untuk waktunya dan kami sangat terharu dengan pekerjaan anaknya, Bapak. Sangat bagus. Iya. So that was really cool. Just a really proud father of what his son is doing, and yeah, very touching. So that's it from us here in from the Sahabat Penyu Friend of the Turtle event here in Sulawesi. Thank you guys so much for watching.